Cerita ini dimulai pada tahun 1945 atau tepatnya menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Nah, ketika itu ada seorang pilot bernama Koichi yang mendaratkan pesawatnya di Pulau Odo dan berpura-pura mengalami masalah teknis pada mesin pesawatnya. Dan ternyata setelah diperiksa oleh para mekanik yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tachibana, pesawat kamikaze ini baik-baik saja. Nah, ternyata sang pilot berbohong tentang kerusakan pesawatnya untuk menghindari misi bunuh diri. 死んでこいなんて命令、律儀に守ったってこの戦争の結果はとうに見えてる。 Lalu pada malam harinya, tiba-tiba diserang makhluk raksasa mirip dinosaurus yang mereka sebut dengan Godzilla. Di sini Koichi yang mencoba menembak Godzilla dari pesawat malah cengok, melongo bak orang bego membeku di kokpit pesawat saat monster itu berdiri tepat di depannya. Hingga akhirnya setelah kejadian mengerikan semalam, hanya Koichi dan Tachibana lah yang selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Bahkan, Tachibana menyalahkan Koichi karena tidak mengambil tindakan pada saat itu. Singkat cerita, Koichi kembali ke Tokyo, yang dimana ternyata rumahnya telah hancur dan sudah dipastikan kedua orang tuanya pun tewas dalam musibah pemboman itu. Melihat kehadiran Koichi, tetangganya bernama Sumiko mencak-mencak mencaci maki karena Koichi telah kabur dari tugasnya sebagai kamikaze. Nah, sekedar info ya, yang belum tahu, kamikaze itu adalah pilot pesawat tempur yang ditugaskan untuk bundir dalam Perang Dunia Kedua melawan Mamarika. Beberapa hari kemudian, saat di pasar, ketika Koichi sedang menikmati semangkok bubur, tiba-tiba ada seorang wanita bernama Noriko yang dikejar-kejar oleh beberapa pria karena diduga telah melakukan pencurian. Dan kebetulan, Koichi tepat ada di depannya dan memberikan bayi yang bernama Akiko ke pelukannya. Awalnya Koichi berniat untuk meninggalkan bayi tersebut di pasar, tapi karena tidak tega, akhirnya ia memutuskan untuk membawa pulang. Namun di tengah jalan, wanita itu telah menunggunya dan malah ikut pulang bersama Koichi. Nah, akhirnya di sini diketahui Noriko ini ternyata masih single alias jomblo dan belum menikah. Dan bayi yang ia bawa itu bukanlah anaknya, melainkan seorang anak yatim piatu yang ia temukan. Dan setelah diberi makan oleh Koichi, wanita dan bayi itu pun ikut tidur di rumah tersebut dan mereka pun hidup bersama Koichi. Sebagai seorang pria sejati, Koichi pun harus mempunyai pekerjaan untuk menghidupi keluarga yang bukan keluarganya itu. Bingung kan? Di sini Koichi mendapatkan pekerjaan yang cukup berisiko, tapi dengan gaji yang cukup besar, yaitu meledakkan ranjau yang tidak meledak perairan sekitar Jepang. Mendengar hal itu, Noriko pun terkejut dengan bahaya yang akan menimpa Koichi. Tapi apa boleh buat, hanya inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari kelaparan. Nah, kru kapal yang akan bekerja bersama Koichi, mereka adalah Pak Kenji, seorang mantan perwira angkatan laut. Lalu ada Akitsu, sang kapten kapal. Dan yang terakhir adalah Mizushima, si anak bawang. Nah, di sini Koichi bertugas sebagai penembak jitu untuk menghancurkan ranjau-ranjau dengan menggunakan senapan mesin. Sementara itu, tanpa diduga, secara diam-diam, Mamarika melakukan uji coba nuklir di sebuah pulau bernama Bikini Atoll. Yang tanpa diduga, ternyata efek dari uji coba tersebut malah mengenai Godzilla yang kebetulan ada di sekitar sana. Dan mengakibatkan Godzilla itu pun bermutasi menjadi semakin ganas dan menghancurkan beberapa kapal saat menuju Jepang. Di sisi lain, tanpa terasa, Koichi kini berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang dari hasil kerja kerasnya sebagai penyapu ranjau. Hingga ia pun mampu merenovasi rumah dan membeli sebuah sepeda motor. Kebahagiaan yang ia dapat itu tidak lupa ia bagikan pada teman-temannya untuk berkunjung dan makan malam bersama. Nah, di momen inilah akhirnya teman-temannya baru tahu kalau Noriko bukanlah istrinya. Noriko-san wa hitozuma desu yo, hitozuma. やめてくださいよ。私奥さんじゃないんです。 Tak terasa 1 tahun kemudian pun telah berlalu. Kini Noriko mendapatkan pekerjaan di sebuah kota Ginza. Mendengar hal itu, Koichi sangat kaget karena ia merasa kalau penghasilannya itu sudah cukup untuk menghidupi mereka bertiga. Belum lagi entar Akiko jadi terlantar. Namun di sini Noriko meyakinkan Koichi bahwa Bu Sumiko bersedia merawat Akiko saat mereka berdua bekerja.
Singkat cerita, Koichi dan krunya berlayar menuju kepulauan Ogasawa dan ditugaskan untuk berjaga di wilayah tersebut. Dan di sana mereka melihat kapal-kapal yang hancur. Namun di sini Koichi menyadari kalau kapal yang hancur di hadapannya ini kemungkinan besar disebabkan oleh Godzilla, sosok monster yang pernah ia lihat di kepulauan Odo 2 tahun yang lalu. Dan kemunculan Godzilla ini ditandai dengan kemunculan ikan-ikan yang mati mengambang di permukaan laut. Dan benar saja, tak lama kemudian monster itu muncul dan langsung menerkam salah satu kru kapal yang lain. Dalam keadaan panik, akhirnya Koichi dan krunya pun tidak punya pilihan lain selain ikut memburu Godzilla dengan menggunakan peralatan seadanya, termasuk memanfaatkan ranjau laut yang berhasil mereka ambil. Dan dengan sekuat tenaga, mereka pun berusaha memacu kapal agar tidak terkena serangan dari makhluk itu, dan lalu melemparkan serta meledakkan ranjau tepat pada Godzilla. Namun ternyata, Godzilla itu justru bisa beregenerasi dan memulihkan lukanya dengan cepat. Dan saat monster itu menatap mereka dengan penuh amarah, alhamdulillahnya kapal perang dari Angkatan Laut Jepang datang tepat waktu dan langsung melakukan serangan ke arah Godzilla. Dan Godzilla yang mendapatkan serangan seperti ini justru semakin marah dan menghancurkan kapal yang ada di sana, serta mengeluarkan sinar atom, sehingga menewaskan semua kru yang ada di kapal tersebut. Beberapa hari kemudian, Koichi terbangun di rumah sakit dan disambut oleh teman krunya. Nah, saat kembali ke rumah, di sini Koichi akhirnya bercerita pada Noriko tentang kejadian saat ia diserang oleh Godzilla di Pulau Odo dan juga saat kemarin di sekitar laut Ogasawa. Jadi di sini Koichi merasa bersalah atas sikap pengecutnya. Oleh karena itu, mungkin ini alasannya mengapa Koichi belum mau menikahi Noriko, karena ia merasa perangnya belum usai. Beberapa hari kemudian, apa yang dikhawatirkan oleh Koichi pun terjadi, yang dimana para tentara angkatan laut melihat kemunculan Godzilla sedang menuju arah Tokyo, dan bahkan monster itu pun juga menembus pertahanan blokade angkatan laut Jepang dan mulai mendekati wilayah Ginza. Koichi dan Akiko yang sedang berada di rumah mendengar suara sirene tanda bahaya dan mendengar berita di mana mereka diminta untuk segera melakukan evakuasi. Mendengar hal itu, Koichi langsung berusaha pergi ke wilayah Ginza, tempat di mana Noriko bekerja, dan di sana kepanikan pun telah terjadi. Nah, sialnya, kereta yang ditumpangi oleh Noriko rupanya dilewati oleh Godzilla. Alhasil monster itu pun menghancurkan kereta yang ditumpangi oleh Noriko. Tapi alhamdulillahnya, walaupun kereta yang ditumpanginya hancur, Noriko masih bisa selamat dengan melompat ke air. Singkat cerita, Noriko akhirnya bertemu dengan Koichi yang ternyata sudah tiba di sana dan langsung membawa Noriko ke tempat yang aman. Nah, melihat kehadiran Godzilla, para pasukan militer tiba-tiba melakukan serangan dengan menggunakan tank dan peralatan berat lainnya yang mengakibatkan sang Godzilla pun menjadi semakin marah. Dan tiba-tiba setelah efek dari ledakan tersebut, Koichi yang terselamatkan tidak menemukan keberadaan Noriko yang tersapu oleh gelombang kejut setelah ia didorong oleh Noriko yang tepat berada di sisinya. Dan kini perasaannya pun mulai campur aduk antara kaget, panik, dan sedih karena kini ia kehilangan wanita yang berarti bagi dirinya.
Akibat serangan Godzilla itu, puluhan ribu nyawa orang melayang sia-sia dan terluka. Selain itu juga, area bekas amukan Godzilla pun ditutup karena tingkat radiasi yang cukup tinggi. Nah, di lain sisi, kondisi Koichi semakin terpukul atas kehilangan Noriko, dan ditambah lagi, Akiko yang terus-menerus menangis dan menanyakan keberadaan Noriko yang sudah dianggap ibunya. Aduh, asli dah, jadi ikut sedih di sini mah. 許しちゃくれないってわけですか。俺がバカな夢見たせいだ。 Nah, di momen inilah Pak Kenji memberitahukan kalau ia mempunyai strategi untuk mengalahkan Godzilla dengan dibantu oleh para warga dan juga para mantan prajurit. Dan keesokan harinya, mereka pun berkumpul di suatu tempat untuk melakukan rapat darurat, membahas strategi yang akan mereka lakukan. Di sini Pak Kenji ini mempunyai ide yang cukup unik, yaitu dengan cara menenggelamkan Godzilla ke dasar laut, dengan cara mengikat Godzilla dengan tangki gas freon, lalu meledakkannya. Nah, dengan begitu, mereka bisa menurunkan Godzilla dengan cepat di kedalaman 1.500 meter. Namun jika rencana ini gagal, ia telah mempersiapkan sebuah balon untuk menarik Godzilla kembali ke permukaan. Dengan adanya perubahan tekanan naik turun ini, Pak Kenji berpikir mudah-mudahan bisa melumpuhkan Godzilla dengan dekompresi yang sangat dahsyat. Meskipun begitu, ia mengatakan hal ini tidaklah menjamin akan melumpuhkan sang Godzilla. Setelah Pak Kenji memberikan presentasi, beberapa orang yang di sana ada yang mengundurkan diri, tapi ada juga yang tetap ikut dalam misi ini. Dan keesokan harinya, Koichi dan Pak Kenji menuju pangkalan udara terbengkalai untuk melihat pesawat tempur yang nantinya akan digunakan oleh Koichi untuk menyerang dan memancing Godzilla ke Teluk Sagimi. Namun sayangnya, karena kondisi pesawat itu tidak layak pakai, oleh karena itu mereka membutuhkan seorang mekanik yang dapat memperbaikinya. Dan di sini, Koichi mengusulkan seorang mekanik yang tak lain dan tak bukan, dia adalah Tachibana. このままでは飛べない。問題はそこなんです。優秀な整備士。一人心当たりがあります。 Nah, karena Koichi tidak tahu keberadaan sang mekanik andalannya itu, maka Koichi memanfaatkan media koran untuk membuat berita hoak tentang Tachibana. Dan benar saja, saat Koichi akan pulang, tiba-tiba Tachibana muncul dan langsung memukulnya. Di sini, sang mekanik marah karena ia merasa difitnah atas tewasnya para kru mekanik di Pulau Odo. Lalu Koichi di sini menjelaskan tujuan sebenarnya dari surat hoak yang ia buat, bahwa ia sangat membutuhkan bantuan Tachibana untuk bisa mengalahkan Godzilla. Tachibana awalnya menolak, tapi setelah mendengar penjelasan dari Koichi, akhirnya sang mekanik itu pun setuju. これが幻の極地戦闘機神殿ですか。これを補修して飛べるようにできますか。我々にできる限りのことはやってみます。お願いします。 Setelah mereka melakukan persiapan, pada malam harinya, mereka pun mengatur strategi untuk melumpuhkan Godzilla. Namun sayang, Mizujima si anak bawang ini dilarang untuk ikut dalam pertempuran brutal ini karena nyawa taruhannya. Singkat cerita, pesawat tempur yang akan digunakan oleh Koichi pun sudah siap dan berhasil diperbaiki. Dan Tachibana pun telah menambahkan beberapa senjata dan modifikasi pada pesawat tersebut. Sementara itu di dermaga, para warga yang sudah siap untuk melakukan serangan pada Godzilla mendadak dikejutkan dengan kehadiran Godzilla yang justru datang lebih awal dari perkiraan dan langsung menghancurkan salah satu kapal. Di sisi lain, Koichi yang sudah siap dengan pesawat tempurnya pun langsung meluncur dan langsung memancing amarah sang monster dengan cara berputar-putar serta menembakinya. Alhamdulillahnya Koichi pun berhasil memancing amarah sang Godzilla dan mengikutinya menuju Teluk Sagimi sesuai dengan rencana awal. Godzilla yang terus berenang menuju perangkap yang telah dibuat oleh Pak Kenji berupa kapal kosong, agar Godzilla itu mengeluarkan sinar atomnya pada kapal kosong tersebut. Setelah ledakan reda, mereka pun mulai maju untuk menjerat Godzilla tersebut. Tentunya, proses penangkapan ini tidaklah mudah, karena kapal mereka harus saling bergesekan untuk mempercepat pemutaran. Nah, setelah Godzilla itu berhasil terperangkap oleh tabung freon, dan saat Godzilla ini akan mengeluarkan sinar atomnya, tanpa membuang waktu mereka pun langsung meledakkan tabung tersebut dan membuat Godzilla itu tenggelam dengan sangat cepat. Namun sayangnya, Godzilla ini masih tetap hidup, dan karena rencana pertama gagal, mereka pun mengeluarkan rencana kedua dengan ledakan balon dekompresi. Tapi sayangnya, upaya itu pun ternyata juga gagal, dan dua kapal yang tersisa pun tidak mampu menarik Godzilla ke permukaan.
Di tengah keputusasaan, secara mengejutkan, Mizujima datang dengan mengajak puluhan kapal nelayan untuk membantu. Dan berkat bantuan itu, akhirnya Godzilla pun berhasil ditarik ke permukaan. Namun sayang, walaupun tubuh Godzilla itu terluka akibat dekompresi, ternyata Godzilla itu masih tetap hidup. Dan saat Godzilla itu akan menembakkan sinar atomnya, tiba-tiba dari atas, Koichi datang dan langsung menabrakkan pesawatnya yang penuh dengan bahan peledak ke dalam mulut Godzilla. Teman-temannya yang melihat hal itu pun langsung terkejut karena mereka berpikir bahwa Koichi telah melakukan bundir. Namun siapa sangka, ternyata Koichi berhasil keluar dari pesawat dengan menggunakan parasut dari kursi lontar yang sudah dipasang oleh Tachibana. Sedangkan tubuh Godzilla yang terkena ledakan di moncongnya itu hancur berkeping-keping. Dan akhirnya, kini kemenangan itu pun mereka raih dengan tekad dan semangat yang kuat dan kembali ke dermaga sebagai pahlawan. Nah, saat di dermaga, Bu Sumiko tiba-tiba datang dan memberikan sepucuk surat dari rumah sakit yang sebelumnya telah ia terima saat di rumah. Yang ternyata, tanpa diduga surat ini berasal dari Noriko yang berhasil selamat. Dan tanpa membuang waktu, Koichi dan Akiko pun langsung ngabret mendatangi rumah sakit tempat Noriko dirawat. Dan benar saja, di sana tampak Noriko yang masih hidup. 降参の戦争は終わりましたか？ Sebelum film ini tamat, tampak potongan tubuh Godzilla yang tumbuh beregenerasi. Dan apakah benar Noriko pun selamat karena terkena radiasi atom dan dapat beregenerasi layaknya Godzilla? Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film peraih Oscar ini? Seru bukan? Film yang tayang tahun 2023 ini menitik beratkan pada drama, dan walaupun begitu, film ini mendapatkan rating 7,8 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video seru lainnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.